Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada saat ini. Saya kena percaya semua dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi mau mendengarkan dan menikmati Tuhan lewat santapan rohani pada saat hari ini. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami akan menikmati Engkau lewat kebenaran firman-Mu dalam santapan rohani pada hari ini. Kami yakin dan percaya pengurapan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada saat ini. Saya yakin dan percaya kita masih semangat, masih punya daya untuk terus berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Seberapa banyak di antara kita ya yang ketika mengikuti suatu perlombaan kita mengharapkan kekalahan. Saya yakin dan percaya tidak ada yang mengharapkan kekalahan, tetapi ketika kita berada dalam suatu pertandingan ataupun perlombaan, kita rindu yang namanya kemenangan. Kita rindu untuk meraih yang namanya kemenangan. Kalau kemarin kita menyaksikan bagaimana perjuangan dalam pertandingan badminton, ya, ganda putri mendapatkan medali emas. Mereka mendapatkan suatu kemenangan, membawa nama harum bangsa Indonesia. Ya, lagu kebangsaan Indonesia berkumandang di Tokyo. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Memperoleh suatu kemenangan, bukan kekalahan. Nah, mengharapkan sebuah kemenangan, bukan kekalahan. Firman Tuhan pada saat hari ini akan saya beri judul menang atau kalah. Menang atau kalah. Suatu pilihan di dalam kehidupan kita mau pilih menang atau kita pilih kalah. Tentu saja kita harus memilih yang menang. Kita tidak mau memilih yang kalah. Puji nama Tuhan, kita buka di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-27. Mazmur 73 ayat 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Sekali lagi, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Puji nama Tuhan. Pemazmur menyatakan suatu pergumulan dan pengharapan. Di mana adanya pergumulan pasti ada yang namanya pengharapan. Amin. Di tengah-tengah pergumulan masih ada harapan, ya, yang Allah berikan untuk kita semua. Pemazmur, kita belajar dari pemazmur ini, pemazmur nyaris tergelincir dan jatuh karena pembual atau orang-orang dengan kemujurannya mereka menjadi congkak. Ini yang menjadi sesuatu yang tidak mengenakan bagi pemazmur. Anak-anak Tuhan identik dengan yang namanya pergumulan, identik dengan namanya penderitaan. Tidak jauh-jauh dengan yang namanya penderitaan, harus menderita sebagai anak Tuhan. Tetapi di tengah penderitaan kita yakin dan percaya ada pengharapan. Ada pengharapan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan kita harus menderita, ya. Dan kita mau memilih menderita dengan kemenangan atau menderita dengan kekalahan. Pilih menang atau pilih kalah. Kalau saya secara pribadi, saya mau pilih yang menang. Amin. Kita yakin dan percaya kita semua pilih yang menang. Apa sih yang dimaksudkan menang atau kalah? Dan apa yang harus berkaitan dengan Mazmur 73 ayat 27 ini? Ya. Yang pertama, kalah. Kalah seperti apakah? Ketika kita memilih untuk kalah,
kita berarti memilih untuk jauh daripada Tuhan. Ya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Ya, kebinasaan, kekalahan yang akan kita terima ketika kita memilih kalah. Ya, seberapa dari antara kita yang ingin kekalahan? Tidak ada. Tidak ada yang memilih kekalahan. Kalah dan binasa tidak ada. Ya. Kalau kita jauh daripada Tuhan, kita akan kalah dan binasa. Untuk itu, ya kita memilih yang menang. Menang artinya kita memilih untuk dekat dengan Tuhan. Kita memilih dekat dengan Tuhan. Di ayat yang ke-28, pemazmur memilih yang namanya menang ini, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Wow, pemazmur ini memilih menang. Karena apa? Karena dia mau dekat dengan Allah. Di sini dikatakan, tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku suka dekat dengan Allah. Kalau terjemahan lain mengatakan bahwa dekat dengan Tuhan itu baik. Amin. Sungguh baiklah berada dekat dengan Allah. Kalau kita mau meraih suatu kemenangan, kita memilih yang menang, kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena di dalam dekat dengan Tuhan ini ada ketenangan. Kemudian ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Meskipun pemazmur sudah menyatakan di ayat-ayat sebelumnya, dia mengalami banyak hal yang pahit, banyak hal yang tidak mengenakan. Tetapi satu hal yang dia pilih untuk dia bisa menang, yaitu dekat dengan Allah. Amin. Kita mau memilih dekat dengan Tuhan. Kita mau memilih menang di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus memilih yang menang di dalam Tuhan. Untuk itu kita terus mau dekat dengan Tuhan. Pilih menang meskipun di tengah pergumulan, meskipun di tengah penderitaan. Kita mau memilih menang. Ya, karena ya ketika kita mau memilih menang, ada perlindungan Tuhan di tengah pergumulan. Ada pengharapan di tengah pergumulan. Amin. Ya, supaya kita dapat menceritakan segala pekerjaannya, menceritakan segala kebaikannya, menceritakan segala kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Di ayat yang ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pilih mana? Menang atau kalah? Ya, kalah jauh daripada Tuhan dan binasa. Tetapi kalau kita memilih menang, kita mau dekat dengan Tuhan, meskipun sekalipun daging dan batin kita habis lenyap, tetapi bagian kita tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Kami mau memilih dekat dengan Engkau Tuhan, karena dekat dengan Engkau ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita, ada perlindungan, ada kekuatan yang Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa hikmat Tuhan ada senantiasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi dimanapun kami berada ya Bapa.
Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi ucapan syukur kami, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, tetap semangat, tetap berjuang, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.